Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi di channel Raja Dinar AZ dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua terakui sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Pemirsa YouTube rahimakumullah, untuk pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang sholawat Al-Fatih 5 Ughliq. Untuk episode kemarin-kemarin, sebelum episode ini saya pernah membahas tentang sholawat Karimil Aba. Jadi teman-teman saudaraku semua yang belum menonton atau belum tahu tentang sholawat Karimil Aba bisa dilihat di episode sebelum ini. Jadi saya memang sangat suka sekali, ya, saya sangat suka mengamalkan tentang amalan-amalan sholawat. Nah, alhamdulillah berkah dari pengamalan sholawat ini betul-betul kami rasakan dalam kehidupan di keluarga kami, gitu. Jadi sholawat itu bukan saya amalkan sendiri, artinya istri saya, anak saya, keluarga saya pun ikut mengamalkan sholawat itu. Jadi itu tadi berkah dari kita membaca sholawat itu betul-betul kami rasakan. Alhamdulillah, untuk pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba membuat membuat konten tentang sholawat Al-Fatih 5 Ughliq. Al-Fatih 5 Ughliq. Al-Fatih itu artinya pembuka. Al-Fatihah, ya, seperti Al-Fatihah itu surat pembuka. Jadi di sini surat Al-Fatih. Al-Fatih itu pembuka 5 terhadap sesuatu ughliqa yang masih terkunci. Jadi saudaraku semuanya, apabila kita mengamalkan sholawat ini dan kita yakini bersama-sama dengan sepenuh keyakinan, kalau kita mengamalkan sholat ini, insya Allah segala sesuatu yang masih terkunci akan terbuka. Itu akan terbuka dengan sendirinya, berkah dengan kita membaca sholawat Al-Fatih 5 Ughliq. Tujuannya bersolat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita selalu membacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang menjadi hajat kita, semua yang masih terkunci, insya Allah Allah akan membukakan. Jadi kembali saya sampaikan kepada saudara semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul adalah khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan utusan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khairul anam, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya umat yang ada di alam dunia ini. Jadi kalau kita sering menyebut asma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah juga akan mencintai kita. Karena apa? Orang yang dicintai oleh Allah selalu kita sebut namanya. Dan sebakhil-bakhilnya orang apabila ketika disebut asma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menjawab. Ya, misalkan kita ada orang yang menjawabkan Nabi Muhammad, maka kita harus menjawab Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin Allahumma sholli alaihi, minimal seperti itu. Nah, ketika kita rajin membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan mengijabah semua apa yang kita hajatkan. Nah, kembali tergantung kepada keyakinan kita masing-masing. Kalau nggak yakin, ya nggak usah dikerjain. Oke, saya akan menuliskan sholawat Al-Fatih 5 Ughliq. Jadi ini untuk part 1. Jadi mungkin nanti sampai beberapa part yang pembahasan kita tentang sholawat Al-Fatih 5 Ughliq, karena memang ini sholawatnya sedikit agak panjang dibandingkan dengan sholawat Karimil Aba yang kemarin. Jadi yang Karimil Aba itu cuma pendek banget, makanya 1 menit kita bisa baca sampai 10 kali. Nah, kalau Al-Fatih 5 Ughliq ini agak lumayan panjang, jadi ini
mau dihafal monggo, mau ditulis juga nggak apa-apa. Karena apa? Dari pengijazahnya, dari kiai yang mengijazahkan sholawat ini kepada saya, ini boleh ditulis dan boleh untuk dihafalkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqo nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Oke, di sini dulu. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Nah, sampai di sini dulu, masih ada kepanjangannya. Jadi saya bacakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Jadi sementara sampai di situ dulu untuk yang saya tuliskan karena agak lumayan panjang. Jadi pemirsa itu yang berbahagia, rahimakumullah. Salawat Al-Fatih 5 awal ini adalah ya Allah, Allahumma ya Allah, sholli, mudah-mudahan engkau berikan rahmat ala sayyidina kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatih. Al-Fatih nih yang saya bilang salawat Al-Fatih di sini. Al-Fatih yang membuka 5 terhadap sesuatu ughliqa yang terkunci. Jadi kalau kita rajin membaca salawat ini, segala sesuatu yang masih terkunci Allah akan bukakan gitu. Jadi ini adalah kunci pembuka dari segala sesuatu masalah yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau kita yakin, ya, syaratnya harus yakin. Kembali lagi, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi pembuka atas semua segala sesuatu yang terkunci. Jadi saudara-saudara rahimakumullah, kalau kita rajin membaca surat Al-Fatih 5 Ahulik ini, yang misalkan nih karyawan kerjanya musim pandemi seperti ini sering di WFH atau mungkin on off gitu kan, kadang masuk kadang enggak, 3 hari masuk 3 hari enggak, amalkan terus sholat ini, insya Allah mudah-mudahan nanti segera dilancarkan oleh Allah dalam urusan pekerjaan. Misalkan punya anaknya dalam belajar susah banget untuk menerima pelajaran, bacakan sholat Al-Fatih 5 ulik sebanyak-banyaknya, tiupkan ke air, langsung kasih minum kepada anaknya, insya Allah nanti otaknya akan encer, mudah menerima pelajaran. Jadi hajat itu bukan hanya soal uang, anak pun harta. Jadi kalau kita memperjuangkan soal anak, misalkan anak ini dalam kondisi yang susah untuk menerima pelajaran, ya kita bacakan soal Al-Fatih 5 ulik. Al-Fatih artinya masih terkunci nih otak pemikirannya. Nah setelah kita bacakan soal Al-Fatih 5 ulik, bacakan, terus kemudian tiupkan ke air, kasih minum rutin kepada anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan otaknya encer, mudah menerima pelajaran. Tuh. Untuk yang masih jomblo, yang masih bujang, yang masih gadis, yang belum laku-laku, baca sholat Al-Fatih 5 ulik sebanyak-banyaknya. Insya Allah jodoh yang masih terkunci nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibukakan gitu. Yakini, resapi maknanya. Nah, terus sebutkan hajatnya. Ya Allah, saya udah umur sekian, ya Allah saya pengen dapat jodoh yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Terbaik menurut
Allah Subhanahu wa taala. Jodoh terbaik itu tidak harus cantik, tidak harus ganteng. Artinya cantik kalau sudah terbaik menurut Allah itu tidak ada bandingannya gitu. Jadi bukan mengedepankan rasa ego atau nafsu kita gitu. Jadi memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala jodoh yang terbaik. Pemirsa YouTube yang berbahagia, sepertinya sudah sampai 10 menit perjumpaan kita pada kali ini. Artinya pembahasan tentang sholawat Al-Fatih 5 Maulid insya Allah akan berlanjut di esok hari. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi di channel Raja Dinar AZ. Mudah-mudahan pertemuan kita semuanya bermanfaat, khususnya hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.